Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Muhammad Saufi. Salam High Value Man. Saya seorang mahasiswa dan tujuan saya membuat video ini adalah lagi-lagi tentang untuk memberikan kita fasilitas di dalam berdiskusi, di dalam memberikan informasi, dan juga di dalam saling mengingatkan bahwa kesuksesan adalah milik orang-orang yang menyiapkan hari ini dan akan mendapatkan kesuksesannya, hasilnya di suatu hari nanti. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang sukses tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video yang lalu, di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai tentang teori Satori dan juga teori Kenso, yang mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk growth dan juga berkembang serta mendapatkan kehebatan daripada diri kita untuk kita dapatkan menuju kesuksesan yang kita impikan. Amin amin ya robbal alamin. Bisa itu dipakai, bisa dipraktekkan sesuai dengan keadaan kita. Bagi kita yang suka me time, bisa kita lakukan teori Satori. Bagi kita yang saat ini sedang berada di keterpurukan, sedang berada rasa sakit, sedang berada di dalam kesulitan, lakukan teori Kenso itu. Buat kesadaran dia daripada diri kita untuk selalu bangkit dari keterpurukan yang kita alami, sehingga kita akan tidak lagi mengalami kesulitan atau keterpurukan yang sama di masa depan. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, untuk supaya kita bisa lebih semangat lagi, atau supaya kita bisa lebih bertumbuh lagi, bisa lancar lagi, saya ingin membahas mengenai tentang hal-hal yang bisa kita lakukan yang membantu kita untuk supaya kita bisa tidak lagi mengalami yang namanya kesulitan atau tidak lagi mengalami yang namanya hambatan-hambatan, supaya kita bisa lebih maju, supaya kita bisa lebih sukses, dan supaya kita bisa lebih mempunyai kesempatan untuk bertumbuh di setiap harinya. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa hebat, lebih maju, dan menjadi orang yang luar biasa. Langkah yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah membuang habit-habit yang membuat kita tidak maju, atau habit-habit yang bisa dikategorikan sebagai habit yang negatif sifatnya. Sekarang bisa kita cari kertas 1 lembar atau 2 lembar dan lain sebagainya, pena, pulpen, pensil, ataupun apapun itu yang bisa kita tulis, yang bisa kita menulis. Nah, kalau sudah kita ambil pena, kita ambil buku 1 lembar, bisa kita tulis kebiasaan apa yang sering kita lakukan, yang membuat kita lupa waktu, yang membuat kita tidak maju-maju, yang sering kita lakukan deh. Misalkan rebahan, atau scroll HP, scroll WA, kemudian apapun itu, kita tulis keseharian kita, apa yang sering kita lakukan, 1 lembar, misalkan 2 lembar, atau sebanyak apapun itu yang kamu rasa itu sering kamu lakukan, yang sering kita lakukan, dan kita tulis, kita kategorikan kebiasaan-kebiasaan yang mana aja nih yang memberikan efek yang negatif. Yang pertama. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan apa aja nih yang membuat kita membuang-buang waktu, atau istilahnya dampaknya itu biasa-biasa saja, tetapi tidak memberikan efek yang baik terhadap diri kita. Contoh tadi, membuang-buang waktu. Bisa kita cari, bisa kita kategorikan. Nah, yang ketiga adalah cari kebiasaan-kebiasaan apa aja yang sering kita lakukan di setiap harinya yang memberikan efek yang positif. Bisa kita kategorikan. Kita gambarkan itu, kita tulis di pena kita, di kertas kita, kemudian kita kategorikan sesuai kategorinya masing-masing. Nah, kemudian kita pilah kategori yang paling negatif yang sering kita lakukan, coret, hilangkan itu di dalam belief system kita ataupun alam bawah sadar kita, atau kebiasaan yang sering kita lakukan. Hindari hal-hal yang sudah kita lakukan yang memberikan efek yang negatif, yang sudah kita coret tadi. Kemudian ingat itu bahwa itu adalah hal-hal yang negatif. Kemudian coba usahakan untuk tidak melakukan itu lagi. Ambil catatan tadi, oke, yang kita coret tadi, tempel di dinding kita yang sering kita lihat.
kemudian kita tulis bahwa ini adalah hal yang membuat mimpi kita menjadi terkubur, sehingga kita pun akan memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa yang ada di tulisan ini, kebiasaan yang negatif ini akan membuat mimpi kita menjadi terkubur, tidak bisa kita realisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hal yang membuat kita buang-buang waktu. Kita cari, kita kategorikan, dan kita pilah itu menjadi satu. Hal-hal yang membuat kita lupa waktu itu, yang membuat kita membuang-buang waktu itu. Nah, kemudian kita tulis di atasnya, kita kategorikan sebagai kebiasaan yang membuat kita tidak memiliki kepercayaan diri, atau kebiasaan yang membuat kita tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki skill apapun itu. Tulis kategorinya, kemudian tulis hal-hal yang sering kita lakukan yang membuat kita lupa waktu. Tempel di dinding dan usahakan itu sering kita lihat sama dengan hal-hal yang negatif tadi. Kemudian tempel di dinding, seakan-akan kita memberitahukan kepada diri kita bahwa ini loh list kebiasaan yang sering kita lakukan yang membuat kita lupa waktu dan membuat kita menjadi orang yang negatif. Sehingga catatan-catatan itu kita sering lihat, kita sudah tahu dampaknya, kita sudah tahu pengaruhnya, maka semaksimal mungkin kita harus menghindari hal-hal yang sudah kita tulis itu berdasarkan kategorinya, yang membuat kita negatif, yang membuat kita menjadi lupa waktu. Kemudian kategori yang membuat kita menjadi positif tadi, perilaku-perilaku atau habit yang sering kita lakukan membuat kita menjadi lebih growth, membuat kita menjadi lebih maju, itu kita tulis dan kita kategorikan secara kategori itu di kertas yang terpisah tadi dari yang dua tadi. Kemudian kita tulis di atasnya, inilah kebiasaan yang membuat kita menjadi hebat. Sehingga kalau kita sudah melihat bahwa itu loh kebiasaan, list kebiasaan yang sering kita lakukan yang membuat kita hebat, maka semaksimal mungkin kita harus pertahankan habit itu. Untuk mempertahankan habit itu supaya kita tidak lupa melakukan itu, maka kita tulis lagi di dinding seperti yang lainnya, seperti yang dua sudah kita siapkan tadi, yang si negatif dengan si yang membuang-buang waktu tadi. Kita tempelkan berdasarkan itu, kemudian kita kategorikan bahwa ini loh kebiasaan yang membuat kita menjadi hebat. Nah, itulah yang membuat kita menjadi lebih semangat melakukan aktivitas yang positif. Sehingga kita sudah tahu nih kebiasaan-kebiasaan kita setiap harinya, yang mana yang baik, yang mana yang membuang-buang waktu, yang mana yang membuat kita menjadi positif. Kita tulis berdasarkan kategorinya dan kita tempel. Jadi kita sudah melihat pemetaannya bahwa kita melakukan ini dampaknya adalah negatif. Kita melakukan ini dampaknya adalah membuang-buang waktu. Dan kita melakukan ini dampaknya adalah hal yang positif, dan itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita pun mempunyai sebuah peta berdasarkan apa yang kita lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, selanjutnya adalah bisa kita lakukan yang namanya evaluasi. Evaluasinya gimana? Evaluasinya adalah, kan ada yang negatif, ada yang membuang-buang waktu, ada yang positif. Nah, yang si negatif tadi kita hilangkan, yang membuang-buang waktu tadi kita hilangkan juga, yang positif kita lakukan secara konsisten. Kemudian evaluasinya adalah kebiasaan apa aja lagi nih yang perlu ditambah tetapi memberikan efek positif yang lebih ekstra. Contoh, hal yang positif yang sering kita lakukan adalah membaca buku. Satu hari minimal 1 buku misalkan, atau 5 lembar deh per buku satu harinya. Nah, maka kita harus memberikan improvement terhadap diri kita dari kebiasaan membaca buku itu, supaya memberikan kesan atau proses atau pengaruh yang lebih ekstra. Misalkan dari yang membaca buku tadi, kita bisa tambah bahwa apa yang sudah kita baca bisa kita share dalam bentuk membuat video misalkan, kemudian kita sampaikan di video itu berdasarkan apa yang sudah kita baca. Sehingga apa? Sehingga kita sudah membaca, kita sudah memahami, dan kita sudah menyampaikan, sehingga pesan itu, pengetahuan itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan tersimpan di otak kita, dan itu bisa kita aplikasikan, bisa kita bagikan kepada orang-orang lain. Dan nilai tambahnya adalah kemampuan berpikir kita bisa meningkat,
kemampuan daya ingat kita bisa meningkat, dan kemampuan kita untuk berbicara, kemampuan kita untuk memberikan edukasi itu juga bisa lebih meningkat. Akhirnya nilai tambahnya pun juga akan bertambah. Gitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita harus cari dulu nih kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Tulis aja sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu kita kategorikan. Mana yang membuang-buang waktu, mana yang membuat kita negatif, dan mana yang membuat kita positif. Kita kategorikan, kita letakkan di dinding berdasarkan kategorinya. Dan kita kasih judul setiap kategori. Contoh, kategori yang negatif tadi. Kita kasih judul bahwa ini adalah list atau kebiasaan yang membuat kita menjadi terkubur mimpinya, misalkan. Atau membuat kita tidak bisa sukses sama sekali. Itu yang negatif. Yang membuang-buang waktu adalah judulnya adalah bisa kita berikan judul bahwa ini adalah kebiasaan yang membuat kita tidak memiliki kemampuan apapun, misalkan. Tempel lagi di dinding. Kemudian kita kategorikan lagi kategori yang positif yang kita sudah list. Kemudian kita kasih judul bahwa ini adalah perilaku atau kebiasaan yang membuat kita menjadi orang yang hebat, sehingga ini harus kita lakukan. Setelah kita tempel ketiga-tiganya, kemudian kita kasih yang namanya evaluasi untuk bisa memberikan dampak yang lebih ekstra lagi, nilai tambah yang lebih banyak lagi, supaya kita bisa lebih maju lagi di setiap harinya, di setiap waktunya. Itu teman-teman tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan. Semoga ini bisa dipraktekkan. Walaupun dengan kata-kata atau dengan narasi yang belibet, intonasinya dan lain sebagainya, mungkin sulit untuk memahami video ini, tetapi mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran yang lebih intinya yaitu kita harus mengkategorikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita lupa waktu, membuang-buang waktu, kemudian hal-hal yang lebih positif. Dan sesuai kategori itu, kita harus ambil tindakan. Yang si negatif kita hilangkan, yang si buang-buang waktu kita hilangkan, dan yang lebih positif kita pertahankan dan ambil serta tambahkan nilai ekstranya supaya kita bisa lebih growth, supaya bisa kita lebih hebat. Terima kasih teman-teman sudah serak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam high value man. Serak.